Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tugas dari pendidikan agama dengan mengambil kasus, yaitu tentang kasus intoleransi agama di Indonesia. Saya sendiri adalah Muhammad Ibnu Khaldun, rahmatullah, dengan NIM 23030101017 dari program studi PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Kasus yang saya angkat adalah mengenai perdebatan seputar penutupan tempat ibadah dan tindakan diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas. Tempat terjadinya kasus adalah di Jakarta dan Bandung. Ringkasan kasusnya adalah sebagai berikut. Salah satu kasus yang mencuat adalah penutupan gereja-gereja di beberapa daerah yang dilakukan dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB atau berdasarkan alasan keamanan dan intoleransi. Hal ini sering terjadi di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas Muslim, di mana gereja atau rumah ibadah bagi umat Kristen, Katolik, atau agama lainnya seringkali mendapat penolakan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, ada beberapa gereja di Jakarta dan Bandung yang mengalami masalah terkait izin dan penolakan dari masyarakat setempat. Peristiwa ini menjadi masalah serius karena bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama serta Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Namun, fenomena ini seringkali melibatkan politik lokal dan kepentingan mayoritas yang berusaha menyingkirkan minoritas agama dari ruang publik. Penyebab terjadinya kasus tadi, salah satunya adalah kasus-kasus seperti ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk radikalisasi agama yang mengarah pada pemahaman ekstrim tentang agama, serta politik identitas yang mengedepankan agama tertentu sebagai faktor pemersatu atau alat untuk memperoleh dukungan. Selain itu, adanya ketidakpahaman tentang ajaran agama dan rendahnya toleransi antar umat beragama juga menjadi salah satu pemicu intoleransi. Dampaknya adalah meningkatnya kekerasan sosial dan perpecahan sosial dalam masyarakat yang dapat menurunkan kualitas hidup bersama dalam pluralitas yang telah menjadi ciri khas Indonesia. Selain itu, konflik semacam ini bisa merusak hubungan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik selama bertahun-tahun. Pendapat saya terkait kasus tersebut adalah, sebagai respon terhadap masalah ini, beberapa organisasi masyarakat sipil serta tokoh agama dari berbagai latar belakang seharusnya menyerukan pentingnya toleransi beragama dan perlindungan terhadap hak beribadah bagi setiap warga negara tanpa melihat agama atau kepercayaan yang dianut. Pemerintah Indonesia pun melalui beberapa kebijakan berusaha untuk memperkuat dialog antar agama dan memberikan ruang bagi setiap umat untuk menjalankan ibadahnya tanpa halangan. Peran sebagai umat beragama dalam menyikapi kasus ini menurut saya, yang pertama, harus menghargai kebebasan beragama dan toleransi. Sebagai umat beragama, kita diajarkan untuk menghargai dan menghormati keyakinan agama orang lain sesuai dengan prinsip toleransi. Kita perlu memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya masing-masing. Menyikapi kasus penutupan gereja dengan cara yang menghargai kebebasan beragama adalah langkah pertama yang penting. Contohnya, mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa setiap agama berhak memiliki tempat ibadah sesuai dengan keyakinannya.
dan penutupan tempat ibadah tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, berperan aktif dalam dialog antar agama. Dialog antar agama sangat penting dalam mengurangi ketegangan dan membangun saling pengertian. Sebagai umat beragama, kita dapat berpartisipasi dalam dialog dengan kelompok agama lain untuk membangun jembatan pengertian, bukan justru memupuk kebencian atau prasangka. Melalui dialog, kita dapat menyampaikan bahwa penutupan gereja atau tempat ibadah lainnya bukan solusi untuk menyelesaikan perbedaan agama, tapi justru memperburuk situasi. Contoh, mengadakan atau melibatkan dalam pertemuan antaragama untuk membahas isu-isu intoleransi dan mencari solusi bersama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, menyuarakan penolakan terhadap intoleransi. Sebagai umat beragama, kita dapat menggunakan suara kita untuk menentang segala bentuk intoleransi, termasuk penutupan gereja. Menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan yang menindas kebebasan beragama dan mengancam kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Ini dapat dilakukan baik secara langsung, melalui media sosial, atau lewat organisasi-organisasi yang peduli dengan isu-isu kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Contohnya, melalui platform media sosial atau komunitas lokal, kita bisa menyampaikan pendapat dan mendukung kebijakan yang mempromosikan kebebasan beragama, serta menentang tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Keempat, mengedukasi diri dan masyarakat tentang toleransi. Pendidikan tentang toleransi dan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman adalah kunci untuk mengurangi sikap intoleransi. Sebagai umat beragama, kita memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi diri sendiri dan orang sekitar kita tentang pentingnya menghormati keyakinan agama lain. Pendidikan ini bisa berupa diskusi, seminar, atau bahkan kegiatan-kegiatan di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat kerja yang mengajak orang untuk lebih memahami agama-agama lain. Contohnya adalah menyebarkan informasi yang benar tentang ajaran agama kita dan agama lain melalui media sosial atau forum diskusi, serta berbagi pengalaman yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Yang kelima, melakukan aksi kemanusiaan bersama. Salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas terhadap sesama umat beragama adalah dengan terlibat dalam aksi-aksi sosial kemanusiaan yang melibatkan berbagai agama. Aksi kemanusiaan seperti membantu korban bencana, mendukung program pendidikan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama kelompok agama lain dapat mempererat hubungan antar umat beragama dan mengurangi cenderungan intoleransi. Contohnya, mengadakan kegiatan sosial bersama umat agama lain untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau terlibat dalam program pemulihan pasca konflik antar kelompok agama. Yang keenam, mendorong pemerintah untuk bertindak adil. Sebagai umat beragama, kita juga dapat berperan dalam mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang adil dan sesuai dengan konstitusi, yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk membangun tempat ibadah. Jika terjadi penutupan gereja yang tidak berdasar atau diskriminatif, kita dapat mendukung upaya-upaya hukum untuk membela hak beragama dan beribadah. Contohnya, mendukung organisasi atau lembaga yang berjuang untuk memperjuangkan hak kebebasan beragama, baik dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan mereka atau memberikan dukungan moral dan materi. Yang ketujuh, mengajak umat untuk menjaga kedamaian. Sebagai umat beragama, kita juga bisa mengajak sesama untuk tetap menjaga kedamaian dan menghindari provokasi yang dapat memperburuk situasi. Misalnya, saat mendengar atau melihat tindakan intoleransi, kita dapat mengajak orang untuk berpikir jernih dan tidak terprovokasi oleh berita atau informasi yang belum tentu benar. Contohnya, jika ada berita atau informasi yang menyulut ketegangan antar umat beragama, kita dapat menyaring informasi tersebut dan mengajak masyarakat untuk tidak cepat percaya atau terlibat dalam konflik yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.